Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam belajar hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bareng mengenai apa saja yang bisa dilakukan oleh AI atau kecerdasan buatan dalam proses pekerjaan hukum ya. Nah, langsung saja mungkin pertama-tama kita mengenal dulu apa itu AI ya. AI ini adalah sebuah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Contohnya adalah seperti pembelajaran, pemecahan masalah, pengenalan pola, dan juga berbagai macam hal lainnya yang kita inginkan. Nah, AI ini sering disebut dengan kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence ya. Nah, di sini AI ini sudah sangat berkembang sekali, bahkan kalau kita lihat sudah ada di genggaman kita. Seperti mungkin teman-teman yang melihat atau mendengarkan video ini menggunakan handphone. Nah, AI itu sudah ada di dalam handphone kalian. Jadi memang AI ini sudah sangat familiar sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana dengan pekerjaan hukum ya, atau bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang bisa dibantu dengan menggunakan AI. Kita mengambil AI ini dalam artian adalah positifnya saja ya, karena ada banyak sekali hal positif yang bisa digunakan menggunakan AI. Salah satunya dengan membantu kita sebagai calon-calon sarjana hukum untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan hukum. Oke, yang pertama, AI ini bisa membantu kita dalam pemrosesan dokumen ya. Jadi bisa memproses dokumen-dokumen yang ada, mengklarifikasikan dokumen, menandai isu-isu penting, serta mengekstraksi informasi relevan dari dokumen-dokumen tersebut. Jadi bisa langsung meresum dari dokumen yang kita inginkan untuk diambil intisari-intisarinya. Sehingga hal ini nanti akan mempercepat kita dalam melihat dokumen yang ada. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika menjadi sarjana hukum nanti pekerjaan-pekerjaan kita itu lebih banyak berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ada, dan itu akan sangat banyak sekali sehingga perlu hal yang lebih cepat dan efisien dan juga menghemat waktu dan biaya. Sehingga hadirnya AI ini bisa mempercepat untuk analisis atau memproses dokumen yang ada. Tapi jangan sampai dengan adanya AI ini kemudian kita tidak melihat secara langsung juga ya terkait dengan dokumennya, karena kita perlu cek and recheck, cross check juga apakah sudah benar yang diproses oleh AI tersebut. Kemudian yang kedua ada analisis resiko. Nah, AI ini saat ini sudah dibuat atau sudah dipergunakan untuk membantu para advokat dan juga pengacara untuk melakukan analisis resiko yang ada. Analisis resiko yang digunakan itu untuk mendeteksi apakah kasus yang sedang diambil ini nanti mempunyai resiko hukum yang seperti apa ya. Jadi kan kalau misalnya kita dahulu sebagai advokat ataupun pengacara itu melihat resiko yang ada atau kasus yang ada, kemudian dilihat resikonya melalui peraturan perundang-undangan yang ada secara manual. Tetapi dengan menggunakan AI ini kita bisa langsung menganalisis secara langsung apakah kasus tersebut memiliki resiko hukumnya terkait dengan apa. Apakah dengan peraturan perundang-undangan yang mana, atau dengan mungkin KUHP pidana ataupun perdata, itu bisa langsung diproses menggunakan AI. Jadi AI ini bisa memproses analisis resiko terhadap suatu kasus. Lalu yang ketiga, ada pencarian informasi hukum. Nah, ini teman-teman sangat membantu sekali ketika ingin mencari informasi mengenai suatu hukum. Karena memang yang dinamakan fakultas hukum ya ataupun sarjana hukum nantinya bakalan bersinggungan dengan dokumen-dokumen hukum. Mungkin kalau sekarang ini sudah ada yang namanya JDIH ya. JDIH dari tiap-tiap kementerian yang membantu kita untuk mencari kira-kira apa saja dokumen hukum yang ada terkait dengan hal tersebut, hal yang kita cari. Nah, nanti dengan adanya AI ini akan lebih memudahkan. Kita tinggal klik aja atau tinggal menyebutkan apa saja hal-hal hukum yang mau kita cari, nanti akan tertera secara langsung dokumen hukumnya apa saja untuk kita baca. Jadi ini akan mempersingkat waktu dan juga lebih efisien dengan menggunakan AI untuk mencari informasi. Kemudian ada juga yang keempat yaitu pengambilan keputusan.
Nah, ini mulai sudah banyak ya digaung-gaungkan ya, mungkin kalian melihat di video lain ataupun di Reels bahwasanya sudah ada AI yang dia dapat mengambil keputusan dari sebuah kasus di persidangan. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa karena ya posisi hakim sebagai pengambil keputusan dalam sebuah kasus itu mulai tergantikan ya dengan adanya AI ini. Tapi ini menimbulkan pro dan kontra karena AI ini kadang mengambil keputusannya letter luck sesuai dengan hukum yang ada tanpa adanya kebijaksanaan atau kemanusiaan. Nah, tapi ini sudah mulai muncul ya. Jadi AI ini sudah mulai muncul untuk mengambil keputusan ya di dalam persidangan. Tapi ini belum pernah digunakan ya di Indonesia. Untuk di luar negeri mungkin sudah ada yang menggunakan. Kemudian ada juga untuk manajemen kasus ya. Jadi AI ini sanggup untuk mengotomatisasi beberapa tugas dalam manajemen kasus. Ini seperti penjadwalan, pertemuan, pelacakan tugas, mengirimkan pemberitahuan. Nah, ini akan mempermudah kita ketika kita nanti bekerja sebagai praktisi hukum, ingin menjadwalkan terkait dengan kasus tersebut dengan klien kita. Jadi lebih enak, lebih mudah, kira-kira kapan perlu ketemu kliennya, kapan kita perlu untuk melacak tugasnya, dan juga kapan kita melihat perkembangan kasus kita. Sehingga hal ini nanti akan memudahkan kita sebagai praktisi hukum untuk melaksanakan kegiatan praktisi hukumnya ya. Karena memang kalau tidak ada AI ini akan jadi terlalu berlebihan kita, sehingga tidak sesuai, tidak tepat dalam memanajemen kasusnya. Dan yang terakhir, AI ini juga bisa untuk melakukan pencegahan kecurangan. Nah, ini bisa untuk mengidentifikasi potensi kecurangan atau penipuan dalam kasus hukum. Ya, ini seperti menganalisis data transaksi keuangan, data pihak terlibat, informasi-informasi lain, itu juga sudah mulai bisa digunakan menggunakan AI. Jadi kalau misalkan kita lihat, kecerdasan buatan atau AI ini memang sudah familiar sekali di dalam kehidupan kita dan juga sudah mulai merambah masuk ke dalam dunia hukum ya. Jadi buat teman-teman yang nanti akan menjadi sarjana hukum, saya rasa AI ini perlu sekali untuk teman-teman pelajari, tetapi untuk diambil sisi positifnya ya. Karena tentu saja ketika ada sebuah kebaikan, pasti ada juga namanya sebuah kejahatan atau sisi positif dan juga sisi negatifnya. Kita ambil sisi positifnya saja sehingga bisa kita pergunakan di dalam praktik kita nantinya ketika teman-teman sudah menjadi sarjana hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.